Selamat datang di Kereaktif Channel. Di video kali ini kita akan review lagi untuk alat membuat wifi sendiri di rumah. Nah, untuk alatnya adalah seperti ini. Kita akan review sedikit. Ini adalah STB dan modem. Dan ini semua adalah udah pesanan. Jadi di sini saya hanya mereview saja. Ini adalah pesanan dari salah satu customer di Shopee. Yang pertama dari Mas Wendy, yang kedua dari Mas Ida Joni. Nah, untuk alat-alatnya yaitu ada STB, modem. Nah, nanti setelah barangnya sampai yang perlu disiapin apalagi sih? Nah, jadi nanti setelah barangnya sampai yang kita perlu siapin yang pertama itu kabel data, guys. Nah, usahakan kalau kabel data itu beli aja yang pendek tapi dia support data ya. Karena ada banyak kabel data yang pendek tapi dia nggak support data, dia hanya bisa ngecas. Jadi silakan tanyain ke counternya beli kabel data yang pendek. Itu yang pertama yang harus disiapin. Yang kedua itu kartu. Nah, karena kan di sini sistemnya GSM, jadi tentunya modemnya ini harus diisi kartu. Untuk kartunya apa? Nanti udah direkomendasikan dari adminnya. Nah, jadi mungkin dari teman-teman kadang ada yang nanya, "Bang, kalau aku mau bikin wifi sendiri di rumah, karena untuk satu keluarga untuk hotspot itu yang dibutuhin apa aja ya?" Ya ini alatnya seperti ini ya, guys ya. Jadi teman-teman tinggal nyiapin aja modem. Di sini modem saya sarankan pakai Huawei E5577. Ini udah bisa bypass baterai, udah ada menunya karena firmware-nya udah support mode bypass. Tinggal di on aja di firmware-nya. Ini E5577 dan ini frekuensinya itu bisa 2100 dan 1800. Kalau 900 nggak bisa ya, karena frekuensi 900 itu kurang kencang juga, jarang dipakai. Jadi modem yang biasa dipakai umumnya itu frekuensi 1800 sama 2100 lah. Jadi untuk modem ini itu sangat direkomendasikan. Kalau misalnya pakai modem stick kayak Huawei E3372 itu juga lebih bagus, tapi kan harganya lebih mahal. Nah, jadi cukup pakai ini aja. Nah, kemudian ini STB. Ini routernya ya. Jadi kayak gini untuk prinsip kerjanya. Untuk cara perangkaiannya ya, jadi untuk cara perangkaiannya yaitu dari modem dicolokin pakai kabel micro USB ya. Ini bukan tipe C tapi yang micro. Kemudian dicolokin ke salah satu USB yang ada di STB bebas. Ada USB 1, USB 2 terserah. Nah, modemnya dinyalain juga, ininya juga dinyalain. Nah, ini modem kan ada baterainya, jadi begitu dia dipakai dia juga sambil ngecas. Karena kan di sini ada arus listrik juga, jadi sambil ngecas karena ini ada baterainya ya di dalamnya. Nah, untuk kartunya itu ditaruh di dalam modem ya, guys ya. Nah, jadi nanti ketika kita mau internetan atau ketika kita mau nyeting, ini sama-sama memancarin wifi ya. STB mancarin wifi, ini juga mancarin wifi karena ini modemnya tipe MiFi, mobile wifi. Tapi wifi yang kita sambung itu wifi yang dipancarin oleh STB, guys. Jadi wifi ininya nggak dipakai karena udah diambil koneksinya lewat kabel. Jadi wifi ini nggak usah dipakai. Kalau bisa malah dimatiin aja. Tutorialnya udah ada di channel Kereaktif cara matiin wifi di Huawei E5577. Kenapa mending dimatiin? Supaya baterainya irit. Yang kedua, modemnya nggak panas. Yang ketiga, kalau misal bypass jadi nggak mati-mati. Karena lagian juga nggak dipakai juga kan wifi dari modemnya. Jadi mending dimatiin. Nah, sekarang udah jelas. Yang disambung itu wifi dari STB. Nah, kalian tinggal ambil handphone, kemudian tinggal koneksikan wifi yang dipancarin oleh STB. Nah, ini udah disetting dari Kereaktif, jadi teman-teman nggak usah pusing cara nyetingnya gimana, karena juga udah ada video panduannya, cara masang, cara pakai. Jadi nanti tinggal ikutin petunjuknya aja kayak gitu. Nah, kenapa ada pertanyaan kayak gini, "Bang, kenapa harus pakai STB padahal pakai ini aja udah cukup?" Ya, memang bikin wifi pakai modem ini aja udah cukup ya, guys ya. Tapi kalau modem ini kan hanya diisi kartu mancarin wifi. Kalau teman-teman yang suka doyan injek tunnel, modem ini kan nggak bisa diinjek. Maksudnya modem ini nggak bisa diisi aplikasi injek. Makanya perlu adanya STB OpenWRT. Jadi istilahnya modem ini untuk nyari sinyal. Jadi kan kartunya ditaruh di sini nih. Ini nyari sinyal, sinyalnya masuk di STB. Di STB dikonfigurasi, misalnya mau diinjek, mau di setting pisah traffic
dan lain-lain bisa. Di limit bandwidth kalau memang ada firmware-nya bisa. Jadi ini router ya, ini routernya, ini pembagi manajemen bandwidth di sini. Tapi seperti yang kita tahu namanya STB OpenWrt di Indonesia umumnya biasanya orang-orang yang suka tunnel inject ya. Jadi jelas kegunaan STB itu buat tunnel kalau di Indonesia utamanya di situ. Nah, jadi alat yang perlu dibutuhin untuk bikin WiFi sendiri di rumah cukup 2 alat ini. Modem STB. Udah sih kayak gitu. Ya ini udah siap kirim. Jadi yang namanya kayak gini, ini udah disetting, udah dites running. Jadi kita nggak sembarangan ya. Kita selain nyeting juga dites running karena ya kita nggak ngawur asal nyeting nggak dites. Nanti di sana nggak bisa dipakai, kasihan. Jadi udah dipastikan barang yang kita kirim itu udah melalui tahap proses pengujian. Jadi udah dipastikan bisa dipakai ya. Tinggal ikutin petunjuknya aja. Ya, jadi sekian review STB pesanan dari Wendy STB dan Ida Joni STB dari Shopee. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.